Assalamualaikum sahabatku. Membangun bangsa, membangun konten, belajar proses pembangunan era reformasi. Ya sahabatku, tentu selalu ada doa-doa terbaik dari kami. Semoga kalian yang selalu menonton video-video kami diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Sahabatku, selamat datang di kelas 93 SMP Negeri 1 Lilirlau yang seru hari ini. Kita mulai video singkat tentang latar belakang reformasi di Indonesia. Tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar. Orde Baru berakhir dan bangsa kita memasuki era reformasi. Tahu nggak? Ini bukan cuma soal politik, tapi juga soal bagaimana kita membangun bangsa lewat pembangunan yang lebih baik, pemerintahan yang lebih transparan, dan tentunya kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Yuk kita gali lebih dalam bareng-bareng. Setelah menonton video peserta didik, sekarang saatnya kamu dan kelompokmu berdiskusi tentang profil masa reformasi dan perkembangan pembangunan di Indonesia. Gimana sih proses pembangunan yang terjadi sejak reformasi? Mulai dari peningkatan sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga program-program sosial seperti keluarga berencana yang mengubah wajah Indonesia. Diskusikanlah bersama teman-teman dan pikirkan apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Tugas ide-ide kreatif kamu di papan karena kita sedang belajar untuk memahami bagaimana setiap bagian pembangunan itu saling berhubungan. Sekarang coba pikirkan, apa hubungan antara proses pembangunan Indonesia dan cara kita belajar menyelesaikan masalah? Nah, di dunia konten kreator, kita juga harus membangun sesuatu yang bermakna, seperti yang sedang kamu lakukan di diskusi ini. Konten kreator yang baik gak hanya menghasilkan video yang menghibur, tapi juga mendidik. Mereka mengajak audiens berpikir kritis, sama seperti kita yang berusaha mencari solusi terbaik untuk pembangunan. Jadi, untuk kamu para calon konten kreator, jangan cuma cari ide, tapi bangun konten yang bisa menginspirasi dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Seperti yang kami lakukan di kelas ini, belajar untuk memahami masalah secara mendalam dan menemukan solusinya. Nah, inilah puncaknya siswa-siswa hebat saya. Setelah berdiskusi, sekarang tampil percaya diri untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Melalui presentasi ini, mereka menunjukkan bukan hanya pemahaman tentang masa reformasi, tetapi juga keterampilan dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan kreatif. Sama pentingnya keterampilan yang diperlukan oleh seorang konten kreator dalam membuat video yang menarik dan edukatif. Ingat, percaya diri adalah kunci. Begitu juga dengan konten yang kamu buat. Kalau kamu percaya diri dan punya tujuan yang jelas, audiens pasti akan terhubung dengan pesan yang kamu sampaikan. Jadi, teman-teman, belajar tentang pembangunan Indonesia dan jadi konten kreator yang baik itu punya kesamaan. Keduanya membutuhkan pemahaman yang mendalam, kreativitas. Oke, see you next time.